Efek urat malu sudah putus. Bebas dari penjara. Dada Rosada. PD mau nyalon gubernur Jabar. Setelah sekian lama, namanya hilang bak ditelan bumi. Nama Dada Rosada kini kembali muncul ke permukaan. Dan hebatnya, tidak hanya sekedar muncul tapi juga viral. Tidak sedikit warga dunia maya yang membicarakannya, termasuk media online turut memberitakannya. Lantas, apa yang membuat si Dada ini viral? Lebih viral dari Saipul Jamil, si jeruk minum jeruk alias penyuka sesama jenis itu. Ternyata, ia jadi terkenal lagi bukan karena hal baik Verkusu, melainkan karena urat malunya sudah putus. Hingga seperti tanpa bersalah, ia menyatakan siap maju pada Pilgub Jabar 2024 mendatang. Padahal doi baru saja keluar dari penjara. Kasusnya pun bukan kasus kaleng-kaleng, seperti lupa bawa KTP saat pergi ke klub malam, melainkan kasus korupsi. Kala itu, tahun 2013, Dada yang menjabat sebagai wali kota Bandung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait korupsi bansos Pemkot Bandung. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi yang dia lakukan, Dada juga terbukti menyuap Hakim Setiabudi Tejo Cahyono. Nah, mungkin karena terlalu kesal dengan ulas si Dada itu, JPU menuntutnya dengan hukuman yang cukup berat, yakni 15 tahun penjara. Namun pada 2014, hakim memvonisnya 10 tahun penjara. Tidak hanya dia sebenarnya yang korupsi waktu itu, tapi Sekda Bandung Ede Siswandi juga melakukan hal yang sama. Hingga keduanya sama-sama diciduk KPK. Jadi kalau menurut hitungannya, Dada masuk penjara pada tahun 2013, divonis 10 tahun penjara. Seharusnya dia bebas pada tahun 2023 mendatang. Tapi berhubung tinggal 1 tahun lagi, ia dibebaskan dengan status cuti menjelang bebas. Jadi statusnya kini masih tercatat sebagai napi koruptor, meskipun sudah menghirup udara bebas. Dengan status hina seperti itu, berani-beraninya bilang mau jadi cagup Jabar. Kalau saya warga Jabar, pasti sudah tersinggung dengan pernyataan si Dada itu. Karena masa tanah kelahiran mau dipimpin oleh koruptor bansos. Kan gak ada akhlak itu namanya. Koruptor bansos itu tempatnya yang paling layak di comberan. Lagian juga untuk jadi PNS saja, yang notabene bawahan gubernur, syaratnya meski tidak pernah dipenjara lebih dari 2 tahun. Yang ini koruptor bansos yang divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim mau jadi gubernur. Itu jelas penghinaan terhadap ASN. Kepalanya perlu dituampul pakai kayu balok supaya sadar. Lantas, kenapa para koruptor ingin jadi publik figur lagi di negeri ini? Bukankah sekedar keluar dari penjara, seharusnya mereka mengurung diri di kamar lantaran malu bertemu orang lain? Jawabannya adalah karena para maling duit rakyat ini diberi panggung. Kita perhatikan saja, beberapa partai malah seperti tanpa bersalah merekrut mereka. Seperti koruptor Wisma Atlet Hambalang dengan Andi Malarangeng. Sekarang malah ditunjuk menjadi sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan uniknya, si Andi ini juga kerap menjadi wakil Partai Demokrat, menyampaikan pernyataan di media. Memang benar-benar partai katakan tidak, padahal korupsi.
Kemudian ada juga Partai Gerindra yang menampung M. Taufik. Kita tahu sendiri, si Taufik ini kiprahnya cukup besar di Partai Gerindra. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra DKI dan Wakil Ketua DPRD DKI fraksi Gerindra. Padahal aslinya kakak kandung M. Sanusi itu adalah koruptor. Pada tahun 2004 silam, ia dipenjara selama 1,5 tahun lantaran terbukti melakukan korupsi logistik pemilu. Terakhir, ia berulah lagi. Taufik diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Manjul, Cipayung, Jakarta Timur, yang mana pengadaan tanah itu untuk program rumah DP 0. Uniknya, meskipun ia sudah direkomendasikan dipecat oleh Majelis Kehormatan Partai MKP Gerindra, Prabowo sampai kini belum juga mengeluarkan mantan seteru Ahok itu dari partainya. Selanjutnya ada Nasdem, partai yang menampung koruptor. Si koruptor yang jadi kadernya tersebut adalah Anas Ma'amun. Kita tahu sendiri kiprah si Anas ini seperti apa. Mari dengarnya Ferguson. Pertama, saat menjabat sebagai Gubernur Riau, ia membangun dinasti dengan melakukan nepotisme. Putra-putrinya yang berprofesi sebagai PNS, ia diberi jabatan yang strategis. Seperti putrinya Fitriana, ia diberi jabatan kasih mutasi dan non-mutasi BKD Riau. Winda Dasrina ditunjuk sebagai kasih penerimaan UPT Dispenda Riau. Putranya Nurholis Putra didaulat menjadi kasih jalan dan jembatan dinas PU. Sedangkan menantunya Dwi Agus Sumarno diberi jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Iparnya Saifuddin diberi jabatan Kasubag TU bagian kas daerah Biro Keuangan Sekda Riau. Padahal orang-orang ini awalnya hanya berkarir di Pemda Rokan Hilir. Sejak Anas jadi Gubernur Riau, mereka semua ditarik ke Pemprov Riau. Di samping itu, Anas ini juga identik dengan pelaku pelecehan seksual. Sedikitnya ada 3 perempuan yang diduga pernah dia lecehkan. Mulai dari Putri X, anggota DPD Riau, pembantunya, dan istri Ketua Golkar Dumai. Kalah udah Saipul Jamil sama si bapak tua ini. Hehehe. Terakhir, ia dicitu KPK pada tahun 2014 silam. Anas terbukti menerima suap dari pengusaha terkait izin alih fungsi hutan. Tamat sudah riwayatnya. Ternyata tidak, Ferguson. Sekarang doi malah berkarir di Partai Nasdem. Kwek. Para koruptor yang diberi gelanggang inilah plus punya muka badak yang bikin Dada Rosada PT mau nyalon Gubernur Jabar.